Lahir dan matang di birokrasi mengantarkan sosok yang satu ini menjadi kepala daerah. Lalu bagaimanakah sosok ini membuktikan kinerjanya? Bagaimana pula dengan jalan politiknya? Kali ini saya akan mengajak Anda berdialog lebih dekat dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam The Politician. Halo Mas Eri, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Mbak. Alhamdulillah. Mas, ini pagi-pagi ya, masih jam 6.30, udah jalan-jalan nih di Taman Surya Balai Kota. Lagi ngapain sih? Udah mulai kerja apa jam segini? Biasanya kita olahraga dulu. Habis olahraga, baru kita lah kerja-kerja lah. Tapi biar badan nyaman dulu, sehat dulu. Olahraganya apa nih? Biasanya jalan kaki, jogging atau? Tapi biasanya kalau ini udah jadi, sebelum renovasi sih kita lari. Jogging-jogging, lari kecil. Tapi kalau sekarang jalan-jalan aja sambil melihat renovasi lah. Sampai selesai jogging lagi gitu. Oh, Taman Surya lagi renovasi nih? Iya. Mau dibikin apa lagi nih Mas? Ini saya lihat ada pembangunan Ini di sini ya? jadi tempat aviari yang tempat nanti ada burung nuri begitu yang berwarna-warna. Nanti kita letakkan di dalam aviari yang kita siapin ini. Jadi bukan hanya aviari, di sana juga ada tempat seperti kolam begitu yang kita bisa duduk di agak masuk ke dalam ke bawah begitu. Ada air mancurnya kecil-kecil gitu. Jadi suasana Balai Kota ini kan mau saya buka, Mbak. Jadi Taman Surya ini, Balai Kota ini saya buka untuk umum. Jadi kalau malam bisa keluarga di sini, anak mahasiswa mengerjakan tugas bisa di sini dengan keadaan nyaman lah. Jadi bebas, bisa masuk warga Bisa ya? bisa masuk. Jadi warga bisa deket lah sama pemerintah kotanya, sekaligus saya kasih wifi. Karena pemerintah kota ini, kalau saya bilang Balai Kota, ini adalah rumah rakyat. Jadi rakyat bisa masuk kapanpun, biar dekat dengan pemerintahnya, bukan ditutup terus berjarak ya. Ini saya ingin membuka pintu itu sehingga masyarakat ada kedekatan dengan pemerintahnya, nggak ada rasa takut. Biasanya kalau pemerintah kota kan masuk, kayak kerajaan, sebetulnya kayak gini nih, kita hilangkan semua lah. Di situ kita hilangkan. Agar lebih dekat dengan masyarakat ya. Target rampungnya kapan renovasinya Mas? Jadi di awal Februari ini udah selesai. Sebenarnya kalau dari taman kita udah selesai, udah banyak warga yang masuk. Cuman dari banyaknya yang masuk, saya ingin menambahkan suasana yang lebih nyaman di Taman Surya ini. Makanya kita berikan aviari juga, tempat kolam kecil yang ada di sana. Jadi biar mas di sinilah nanti dengan keluarganya dengan nyaman. Lihat nih, bisa lihat bunga-bunganya. Jadi tamannya juga sudah beda ya, terbuka. Jadi dari arah jalan melihat gedung pemerintah, balai kotanya dia kelihatan jelas begitu. Terlihat ya? Terlihat lah. Ini kalau saya lihat kanan kiri hijau-hijau ya, seger ya. Tapi kalau lihat Mas Eri beberapa waktu lalu ngelihatnya jadi serem karena marah ini. Kenapa sih akhir-akhir ini marah Mas? Ya, jadi ada beberapa ya. Saya sebenarnya nggak pernah marah terus begitu, tapi ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan Suwandi. Kita ini kan melakukan pelayanan publik. Berarti kalau terkait dengan pelayanan publik itu maka harus ikhlas, harus semuanya kita berikan. Ketika melihat sidak ke kantor kelurahan, kecamatan, kotornya masa ampun. Masa warga itu ngurus KTP Mbak, ada tempat, itu teman-teman tempat bekasnya taruh di meja, terus jaket dicentelin di pintu, orangnya foto KTP, bayangin. Kalau kita digituin terus gimana? Buat saya pemerintah ini kalau bisa menghormati dirinya sendiri, maka dia bisa menghormati orang lain. Itu yang selalu saya pegang, komitmen prinsip yang saya pegang. Kalau mereka tidak bisa menghargai dirinya sendiri, bagaimana orang lain bisa menghargai kita sebagai pemerintah? Kan malu kita. Saya selalu bilang, marwah kita harus kita jaga. Kita pakai baju coklat, baju PDH yang kita banggakan itu, ya jangan dijatuhkan lah baju itu. Terus yang kedua, ketika saya bersidak, saya lihat kebetulan di kantor saya, ruang saya ada monitor ya. Di situ terlihat betul ada antrian. Saya datang ke rumah sakit Suwandi. Gila, orang tua mulai jam 7 sampai jam 12 baru masuk. Lama banget ya? Lama banget. Disitulah saya gerak lagi. Puskesmas saya juga begitu. Tapi alhamdulillah setelah saya sidak sudah berubah. Karena saya bilang ini berarti ada yang salah. Ternyata betul ada sistem yang salah, yang bukan di dokternya sama nakesnya, bukan perawatnya, tapi di administrasinya. Dan setelah itu saya kasih waktu. Kalau rumah sakit Suwandi, puskesmas, rumah sakit BDH, itu dia satu orang berapa menit, kita hitung 15 menit. Maka satu orang tidak boleh lebih dari 15 menit.
Yang kedua, karena rumah sakit ini rumah sakit daerah ya, rumah sakit pemerintah. Jadi yang datang itu satu hari bisa 2.000. Bukan seperti rumah sakit swasta yang memang orang tertentu, ini semua datang. Sehingga saya bilang, kasih batas waktu. Jadi yang nomor 1 kira-kira jam 7 sampai jam 7.30. Maka yang datang nomor itulah yang bisa masuk. Kalau yang belum nomor itu belum bisa masuk, dia disediakan tempat ruang tunggu di luar. Sehingga apa? Orang melihat di dalam tidak penuh kerumunan. Karena ngapunten ya, orang-orang kita, orang Surabaya ini datangnya jam 12 dapat pendaftarannya, kitirnya itu. Tapi datangnya jam 7. Karena masih berpikiran bahwa oh kalau datang duluan bisa masuk. Enggak, karena yang datangnya juga banyak. Dan ini yang saya harapkan warga Surabaya juga berpikir bahwa kita ini ribuan, bukan lagi yang seperti rumah sakit swasta yang nggak datang sudah dilompatin. Gitu. Betul. Terus selain ke Suwandi kemana lagi? Kita sudah semuanya ke Suwandi, ke BDH, ke kelurahan kecamatan, semuanya kita. Kita kan selalu sidak rutin ya. Setelah saya sidak, saya kasih waktu seminggu biasanya untuk perbaikan. Setelah itu kita datang lagi. Saya bahkan di puskesmas itu pernah bilang sama pasiennya, Bu, berarti besok bawa ini aja ya, bawa karpet, sama bawa rantang. Buat apa Pak? Kita nginep bareng-bareng di sini gitu. Akhirnya tapi ketika kemarin udah selesai disamperin lagi, mereka bilang setelah seminggu saya datang lagi, Pak, sudah beda jauh. Kita datang 15 menit sudah keluar, sudah dapat obat. Karena kalau terlambat saya berikan denda 50.000 per keterlambatan. Jadi contohnya satu orang 15 menit, dia kenanya 17 menit, berarti 2 menit ya, dia dapat 50.000. 1 jam berikutnya, kalau 15 menit, jam 7 lebih 15, maka dia sampai jam 8.15, itu 50.000. Tapi per 1 menit saja kena denda. 1 jam berikutnya atau 2 jam berikutnya, ya dia kena 50.000 lagi. Satu orang 100.000 dia sehari. Kalau mau sidak, seberapa sering sih Mas? Kayak ke kelurahan, kecamatan, puskesmas, atau rumah sakit gitu? Kita sering. Tapi saya nggak mau sidaknya itu ngajak-ngajak banyak teman. Jadi saya biasanya datang sendiri, pakai motor, pakai Vespa gitu ya. Datang sendiri, kadang-kadang sama ajudan sama sopir aja langsung datang gitu. Jadi mereka nggak siap. Jadi kan memang seperti itu yang saya cari. Tapi setelah saya sidak, nggak setiap hari saya sidak, saya kasih waktu seminggu. Saya kasih waktu seminggu berubah nggak? Nah, tapi berubahnya ini saya panggil kepala dinasnya. Ini bukan satu puskesmas, kamu punya sekian puskesmas. Berarti satu puskesmas ini menjadi contoh semuanya berubah. Saya kasih waktu 1 bulan untuk dari dinasnya ya, bukan puskesmasnya. 1 bulan untuk terus memantau, yang puskesmasnya saya kasih waktu 1 minggu berubah, dan itu masuk kontrak kinerja. Kalau ternyata tidak mampu, tidak ada perubahan dalam 1 minggu, kepala puskesmas akan kita pindah. Tapi dalam 1 bulan kontrak kinerja nggak jalan dari dinas kesehatan, maka yang kita selesaikan adalah kepala dinasnya. Wow. Karena saya bilang itu yang harus kita lakukan. Sudah selesai semuanya, pungli. Ya. Kemarin ada laporan. Gimana ceritanya itu? Gila ini pungli. Sempat marah-marah juga di apel pagi ya? Kalau di apel itu saya ngingetin. Saya ngingetin ke teman-teman semuanya. Ingat, kita ini adalah pelayan publik. Kita hidup, kita makan, menyekolahkan anak-anak dari gaji pegawai negeri sipil. Berarti kalau sudah gaji itu dari masyarakat. Maka jangan dilihat apa yang masyarakat berikan, tapi balik apa yang kamu berikan. Nah, itu ada lagi yang untuk mengurus ngasih duit. Setelah itu ada mau masuk tenaga kerja, kita kan buka ya untuk tukang sapu, Satpol PP itu ternyata ada yang bayar. Bagaimana saya nggak marah? Orang susah, setelah itu cari pekerjaan, kita ada pekerjaan, dimintain duit. Ada yang dimintain duit sekian. Terus setelah itu 1 bulannya tetap dikurangin terus, itu ada. Mau cari duit tapi malah ini ada orang dimintain ASN duit. bukan orang ASN. Tapi bukan orang ASN-nya ini, kata yang laporan. Ini orang besar, saya bilang, enggak ada orang besar di sini. Semua derajat kita sama. Tuhan menciptakan kita punya derajat yang sama. Sehingga saya bilang, mana? Kalau sudah ada buktinya kasih ke saya. Ini ternyata juga sudah saya laporkan ke kejaksaan. Ketika saya punya bukti, saya laporkan ke kejaksaan. Jadi apa? Samalah. Apapun itu, apakah itu pemerintah, wali kota, DPRD, partai. Kalau ini kita adalah untuk rakyat. Kalau ada yang seperti itu, bantulah. Jangan setelah bantu terus minta duit, kan kasihan nih masyarakat. Makanya seperti ini yang mau saya hilangkan. Jadi Mas melaporkan langsung ke aparat penegak hukum? Betul, saya masukkan, jadi laporannya saya masukkan. Ya sudah, saya bilang, Mas tolong ini ke kejaksaan Pak, ini ada laporan yang dibuat contoh lah. Jadi di Surabaya ini biar bisa menghargai orang lain. Jadi apakah saya nanti suatu saat berhenti jadi wali kota, tapi sistem ini berjalan. Sehingga orang ini, masyarakat bisa merasakan lah nikmatnya bagaimana di kota Surabaya. Kita sekarang sebelah kiri ada air mancur ya. Oh iya. Bisa lihat seger ini. Ini seger ini. Ini yang membuat pagi suasana menjadi indah. Iya benar. Tapi kalau malam,
suasananya jauh lebih indah. Karena di titik ini ada lampu warnanya, di titik ini ada sorot-sorot lampunya. Makanya kalau indah, suasananya insya Allah kalau malam lebih indah daripada suasana pagi. Ada warna-warni lampu ya. Iya. Oke, Mas, karena kita udah lihat-lihat di luar atau depan Balai Kota, kita habis ini masuk ya. Oke, Saya mau ayo. tahu nih ruang kerja Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Masuk dulu. Kami merencanakan di 2023 ini zero stunting. Tapi apakah bisa zero? Tidak, kalau ada bayi yang bawaan, ada sakit bawaan. Sehingga kami membuat target zero stunting itu adalah bayi yang memang dia tidak punya penyakit bawaan. Pasti bisa. Mas Eri, kalau soal stunting di Surabaya ini kan menarik ya, mengalami penurunan yang drastis. Mulai tahun 2020 ada sekitar 12.700 balita stunting, kemudian pada 2021 turun lagi menjadi sekitar 6.700 dan tahun 2022 menjadi sekitar 900 balita stunting. Gimana sih Mas caranya Surabaya bisa menurunkan angka itu? Jadi sebenarnya bagaimana semua anggaran kita yang berhubungan dengan stunting itu terkoneksi antar dinas. Tugasnya harus sama, karena stunting ini bukan dinas kesehatan saja Mbak. Ada dinas DP3A, dinas kesehatan, lurah camat pegang peranan penting. Yang kedua, bagaimana kita bisa menggerakkan warga. Karena di Surabaya ini yang mendata stunting adalah PKK, ada namanya Kadir Surabaya Hebat yang kita punya 48.000. Dia mendata, sehingga turun. Yang membuat masakan untuk memberikan makanan itu adalah tetangganya mereka sendiri yang anggaran pemerintah kota kita turunkan dari UMKM sekitar RT RW-nya mereka tinggal. Akhirnya kita kontrol bersama. Yang paling penting adalah peran dari warga punya rasa guyup dan rasa gotong royong yang alhamdulillah di tahun 2022 itu munculnya sangat luar biasa. Dan itulah yang membuat stunting. Tapi kalau terkait stunting udah turun lagi sekarang, kan ini udah punya data real time itu. Itu Turun punya lagi. data jadi 890-an sekian. Tahun 2023? Iya, di awal bulan Januari ini. Karena kami merencanakan di 2023 ini zero stunting. Tapi apakah bisa zero? Tidak, kalau ada bayi yang bawaan, ada sakit bawaan. Sehingga kami membuat target zero stunting itu adalah bayi yang memang dia tidak punya penyakit bawaan. Pasti bisa. Kalau cara mengontrolnya seperti apa? Jadi cara kontrolnya kita semuanya pakai aplikasi. Bagaimana tadi, ini barusan saja saya ya, tadi barusan rapat sama teman-teman karena dengan turun drastisnya ini pekerjaan kita belum selesai. Karena sebenarnya stunting itu adalah 1000 hari. Berarti apa? Saya harus mengontrol betul bagaimana orang yang akan menikah. Itu harus terdata, karena mereka kita lihat dulu berat badannya berapa, zat yang dibutuhkan, zat besinya ada atau tidak, dapat gede atau enggak. Terus yang selanjutnya dia lingkar perutnya berapa, lingkar tubuhnya berapa, seperti itulah. Setelah calon pengantin maka masuklah ke dinas kesehatan. Setelah itu kita lempar, masukkan ke kantor KUA untuk tanda menikah. Setelah menikah itu kita lihat dia masuk pasangan usia subur berarti. Berarti DP3A itu mendampingi bagaimana dia hidup sehat, bagaimana dia caranya sampai punya anak. Setelah dia hamil maka kita intervensi. Intervensi masuk ke dalam aplikasinya kesehatan, dia diberikan vitamin apa. Ketika dia melahirkan, sampai dia mendapatkan imunisasi apa, semua dapat. Karena insya Allah di Surabaya ini, dengan aplikasi ini, semua rumah sakit, semua bidan praktek yang mandiri, semua klinik, itu menjadi satu bagian. Datanya masuk ke data dinas kesehatan. Sehingga saya bisa melihat satu Surabaya ini, berapa sih bayi yang lahir di tahun 2022, pokoknya begitu. Yang kondisinya normal berapa, yang kondisinya tidak normal atau berat badannya di bawah, yang masuk stunting berapa, saya tahu semua. Disitulah akhirnya kita bisa melakukan intervensi. Dan yang pasti saya di dalam ruangan saya ini ada data betul, data yang berbicara terkait dengan stunting dan macam-macam. Sehingga saya di ruangan ini, saya tinggal duduk aja sambil melihat, oh ini ada ini, ada ini. Baru saya mengambil sebuah kebijakan dan perintah kepada teman-teman. Dan data yang ada di tempat saya ini, di televisi yang ada, monitor yang ada di ruangan saya ini, itu juga saya pasang di semua OPD. Dan saya pasang di Videotron. Sehingga orang Surabaya tahu, inilah transparansi kota Surabaya.
PR-nya kemudian bagaimana mengajak Pak Sutri, Mas, agar mau daftar atau mendaftarkan diri ya ke dalam Ya. aplikasi itu? Karena kan begini, syarat menikah yang ada di KUA itu adalah surat pengantar dari kelurahan. Nah, itu wajib itu. Ketika surat pengantar dari kelurahan, maka saya tidak mau orang itu bertemu kelurahan atau meminta bantuan yang akhirnya bisa jadi pungli gitu kan. Dia cukup melalui aplikasi. Ketika sudah melalui aplikasi, maka langsung kita kerjakan. Sampai ke kelurahan, sampai langsung kita kirim ke kantor KUA. Nanti si calonnya akan mendapatkan notifikasi dan dia melihat bahwa sudah berkas saya sampai di RT, sampai di RW, sampai di kelurahan, sekarang sudah di KUA. Tinggal dia menunggu surat dari KUA untuk dirapak ya, untuk dengan suaminya. Itu mau tidak mau dia pasti, karena KUA meminta surat pengantar dari kelurahan. Satu hal lagi nih yang diminta Presiden ya untuk seluruh Pemda untuk menurunkan juga angka kemiskinan. Surabaya juga termasuk turun drastis nih, Mas, angka kemiskinannya ya. Dari awal tahun 2022 ada sekitar 1,3 juta jiwa. Kemudian pada akhir tahun sudah turun drastis menjadi 219 ribuan jiwa. Nah, itu gimana caranya bisa turun 83% itu? Jadi di pemerintah kota itu kan sudah jelas di undang-undang anak terlantar, fakir miskin menjadi tanggung jawabnya negara. Berarti apa? Berarti APBD kota itu harus berguna untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Buat saya, orang miskin terjadi karena apa? Karena mereka tidak punya pekerjaan. Berarti apa? Kalau ingin tidak menjadi miskin, maka dia tidak boleh pengangguran dan dia harus memiliki pekerjaan. Data dari sekian 1,3 juta itu, kita lihat siapa yang masih produktif bekerja. Kalau tidak bisa orang tuanya, anaknya. Karena kita sentuh itu per kakak ya, per kepala keluarga, bukan per pribadi. Sentuh APBD Kota Surabaya, itu kelihatan ada pembuatan paving gitu Mbak. Pavingnya kita produksi sendiri. Jadi kita latih warga yang miskin, kita berikan alat, mereka menghasilkan paving. Pavingnya kita ambil sesuai dengan kualitasnya, kita latih sampai sesuai kualitas. Yang memasang paving itu adalah orang Surabaya juga. Ada padat karya yang kami sebutkan, ada cuci mobil, ada kafe yang kita bentuk, yang itu insya Allah sekitar 90 sampai 100 juta per bulan omsetnya. Itu yang bekerja dari orang miskin semuanya. Pembuatan paving itu adalah dari orang miskin yang kita kerjakan, itu 6 juta per bulan dia pendapatannya, per orang. Seperti Romo Kalisari, kita bentuk tempat wisata, UMKM-nya yang dia berjualan makanan, berjualan minuman, terus yang untuk kano, menjaga ATV, itu semuanya orang-orang yang dia miskin, masa kategori miskin, kita latih, mereka kita pekerjakan di sana. Semua hasil yang masuk untuk orang miskin, itu tanggung jawab pemerintah. Jadi bukan kita kelola, setelah itu kita ambil, tidak. Tapi bagaimana pemerintah ini bisa memberikan asetnya, jangan sampai aset itu menjadi aset yang idle, setelah itu tidak ada manfaatnya. Karena itu saya manfaatkan yang bekerja mereka. Hasilnya diambil oleh mereka semuanya. Karena apa? Itulah tugas pemerintah mengurangi kemiskinan. Hari ini saya bisa tahu Mbak, dari anggaran saya, orang miskin berapa yang terserap saya bisa tahu. Kalau pemerintah tidak pernah tahu berapa dari APBD untuk menyerap orang miskin, kacau negara ini. Nah itulah makanya kita tidak boleh, saya sampaikan ke teman-teman, tidak boleh kita teoritis mengurangi kemiskinan, nggak bisa. Kita harus tahu berapa orang miskin, kita niat turunkan berapa orang miskin itu mendapatkan pendapatan 4 juta atau 5 juta sehingga mereka tidak jadi miskin. Itulah tugas pemerintah. Jadi intervensinya nggak hanya memberikan bantuan atau uang cash begitu ya? Nah ini yang saya nggak mau. Jadi kalau orang miskin di Surabaya selama ini kita cuma hanya membantu mamanya pakai bantuan uang, ya nggak bisa. Karena akhirnya tergantung dari wali kotanya. Wali kotanya berganti, tidak jalan. Dan saya tidak ingin orang miskin itu menjadi objek dari pemilihan wali kota. Saya paling tidak suka itu. Karena saya bilang sama teman-teman, saya lahir dari birokrasi. Baju saya masih birokrasi meskipun saya orang politisi hari ini. Sehingga apa? Sehingga orang miskin ini harus diberikan pekerjaan, diberikan jaminan bagaimana mereka akan eksis mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Jangan dikasih bantuan. Kalaupun dikasih bantuan, itu hanya untuk awal. Sambil dia bekerja, diberikan pekerjaan, untuk menunggu bayaran dia diberikan awal bantuan sampai 5 bulan atau 4 bulan. Setelah itu dilepas.
karena dia sudah mendapatkan penghasilan. Itulah keberhasilan pemerintah. Saya bilang begitu sama teman-teman. Dan itulah yang saya jadikan outcome dari semua OPD. Karena semua OPD yang ada di Kota Surabaya, mulai tingkat dinas, kecamatan, kelurahan, maka setiap kegiatannya dia berbunyi. Outcome-nya itu. Berapa orang miskin yang terbebaskan dari anggaran yang mereka punya. Itu menjadi kontrak kinerja. Ketika dia gagal, maka saya harus pindah mereka. Jadi intervensinya sustain nih, berkelanjutan Iya, ya? harus berkelanjutan. Jadi saya berharap wali kotanya siapapun, maka sistem ini berjalan. Jadi kebijakan-kebijakan itu bukan tergantung wali kota, tapi tergantung sistem yang berjalan. Jadi jangan sampai nanti wali kota menyampaikan ini, oh itu zaman saya, tidak bisa begitu. Wali kota atau pemimpin yang berhasil itu adalah ketika sistem itu berjalan, dan yang terpenting, semua stakeholder di Kota Surabaya terlibat. Stunting, perguruan tinggi terlibat. RT RW terlibat, kader Surabaya Hebat 48.000 orang terlibat. Berarti apa? Pemerintah kota, wabil khusus wali kotanya tidak berjalan sendiri. Karena keberhasilan kota itu bukan wali kotanya. Keberhasilan buat saya wali kota atau kepala daerah itu adalah ketika bisa menggerakkan semua umat, semua stakeholder yang ada di Kota Surabaya, semua kekuatan di Kota Surabaya untuk bergerak bersama. Itulah ciri orang Surabaya. Mas, ini mumpung di ruang kerja wali kota ya, yang menarik perhatian ini nih, sudah terpampang nyata gede sekali, ada CCTV terintegrasi. Ini bisa dijelaskan Mas Heri, ini dari mana saja sih CCTV ini? Kalau saya baca ada kelurahan-kelurahan ya? Ada di CCTV ini sebenarnya tempat pelayanan publik. Tempat pelayanan publik ini ada terkait dengan pelayanan kelurahan, pelayanan kecamatan, pelayanan puskesmas, pelayanan rumah sakit. Saya ingin pemerintah ini memberikan yang terbaik Kota Surabaya, Pemkot ini memberikan yang terbaik. Ketika saya pasang CCTV ini, bagaimana kita bisa menghormatin orang lain kalau kita tidak bisa menghormati diri kita sendiri? Saya pasang CCTV Mbak, ini yang lucu. Jadi saya bisa, sampai itu saya pakai HT. Loh kok pakai ada sendal jepit? Loh gimana orang bisa menghormatin orang lain, dia sendiri pakai ngelayani pakai sendal jepit? Saya bilang sama Pak Lurahnya, sama Pak Camatnya waktu itu. Pak, itu lihat tuh ada anaknya yang pakai sendal jepit. Enggak ada Pak, kita sudah saya foto, saya kirim. Kaget mereka. Loh Pak Wali kok kita tahu? Rumah sakit Suwandi yang saya sempat marah-marah, itu gara-gara saya lihat di sini. Loh kok banyak orang yang ngantri, saya datang. Saya telepon dulu ke Pak Direkturnya. Pak Direktur, ini nggak ada Pak, nggak ada antrian. Oke, saya datang. Nah disinilah akhirnya saya bisa kontrol betul tempat pelayanan publik. Sehingga apa yang harus dikerjakan, waktu berapa menit, menghindari pungli, saya bisa kontrol semuanya di sini. Jadi kalau di sini ada tumpukan orang, maka dia tidak berhasil. Jadi ada buktinya ya? Ada buktinya. Jadi mereka sekarang kalau orang-orang Pemkot, bisa coba macam-macam. Soalnya kantor-kantor lagi dikasih CCTV. Nah, bahasa Indonesianya jangan macam-macam, semua kantornya udah ada CCTV-nya, terpantau di ruangannya Pak Wali ya, ini terpantau semuanya. Tapi saya bukan hanya pelayanan publik, tapi bagaimana kinerja dinas, kecamatan dan kelurahan itu terkait kinerjanya juga saya pantau di sini. Sehingga dia keberhasilannya berapa persen, setelah itu stuntingnya turun berapa persen, setelah itu pendapatannya naik berapa hari ini, itu terpantau semua di ruang kerja saya. Jadi disitulah saya bisa melihat kinerja teman-teman semuanya. Untung saya dulu dari birokrasi, kalau nggak dari birokrasi nggak tahu saya. Ya. Terus ini satu lagi, di sebelahnya ada layar beberapa monitor lah. Ini apa Mas? Ada data-data di sini ya? Ini coba kita lihat nih sini. Inilah yang tadi saya bilang sebenarnya, saya bilang kenapa stunting itu bisa turun. Saya bisa lihat, pasangan usia subur di Surabaya ada berapa? Keluarga miskin sekian, keluarga miskin sekian. Keluarga miskin di Surabaya berapa sekarang? 219.000. Dan ini real time ya, ini 2023. Ini real time, kita akan tahu terus. Sekarang, ya ini, turun stuntingnya menjadi 873. Karena yang mereka lepas stunting, itu sudah diperiksa, berat badannya, tingginya, lepas dia. Maka dia keluar. Jadi kita lihat time tahu, oh udah turun, semakin turun gitu. Dan ini menjadi kontrak kinerja dari teman-teman OPD. Ini bukan hanya stunting, bukan hanya orang miskin. Karena kalau saya bicara lagi terkait stunting, maka dia hubungannya dengan calon pengantin, pasangan usia subur yang harus kita kontrol. Ini semua kelihatan. Tapi ini bukan hanya stunting. Bagaimana sekarang terkait dengan output terendah. Di setiap OPD kita akan tahu, oh ini output terendah, tahun 2022 sekian. Sekarang 2023, setiap 1 tahun dia akan kelihatan bergeraknya berapa. Ada lagi pendapatan. Pendapatan sekarang di tahun 2022 terserapnya berapa, 2023. Sekarang hari ini berapa, kelihatan semua. Ini setiap OPD. Oh belum ada sama sekali, itu sudah ada gerakan 9,75%. Oh yang ini naik sekian pendapatannya kelihatan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita melihat reformasi birokrasi. Mau melihat sakip kita. Maka kalau kita menargetkan sakip seperti itu, dapat A, ngomongnya nilainya 81.
itu berarti setiap OPD harus 81. Jadi kita lihat nanti dalam 1 tahun, oh Januari dia sampai berapa nih? Oh Februari berapa? Berarti dia tidak akan sampai jadi 80. Nah ini semuanya jadi kontrak kinerjanya mereka. Kalau mereka tidak terpenuhi, maka dia buat surat pernyataan bahwa dalam 1 tahun saya siap untuk berhenti dan dipindah. Oh, langsung begitu ya? Ada loh yang saya ganti 1 tahun sekali, karena mereka tidak mencapai output-outcome-nya. Membangun negara ini tidak boleh baper. Orang suka, tidak suka, orang membicarakan apa, sudah. Niatnya adalah inamal amalu binniyat. Niat kita ini untuk umat. Mas kali ini lagi ngapain? Sidak rumah pompa Kalidami untuk apa? Jadi dulu daerah Kertajaya, daerah Dharma Wangsa itu banjir. Karena kita hanya mengandalkan satu ya, skru ini. Setelah itu kita bangun rumah pompa, karena bebannya dia berat. Maka folder ini kita bangun, ada 2 rumah pompa, ada 3 pompa. Yang 2 itu untuk menarik lumpur, yang 1 untuk menarik air. Jadi alhamdulillah dengan selesainya pompa yang ada di tempat ini, maka banjir yang ada di daerah Dharma Wangsa, daerah Biliton itu sudah tidak ada hari ini kan, tidak ada genangan air kalau hujannya karena kekuatan ini. Kenapa saya ngecek di sini itu setiap pagi kita lihat folder ini terisi atau tidak, karena teman-teman itu harus tahu kalau ketika dia mendung maka sebelum terlambat ini harus dikosongin. Oh. Ditarik dia. Jadi air-air yang ada di sungai itu ditarik semua masuk ke sini terus dibuang juga langsung ke Apur Wonorejo. Sehingga bebannya kalau hujan dia bisa menampung air. Itu yang nggak boleh lupa mereka. Nah, kalau pagi saya jalan ke rumah pompa, itu ngingetin. Karena bagaimanapun kan mereka yang jaga rumah pompa juga manusia ya. Ada capeknya, ada lelahnya. Makanya kita sering ngobrol di sini, ngobrol bareng. Kadang-kadang kita yang makan bareng sego bungkusan. Karena apa? Memberikan semangat kepada mereka bahwa peran mereka sangat krusial, bahwa peran mereka sangat besar untuk menyelesaikan masalah banjir di Kota Surabaya. Karena sistem ini sudah berjalan. Tapi kalau manusianya ada kesalahan, tidak membuka rumah pompa atau terlambat, ya pasti akan jadi banjir lagi. Kalau dulu ketika Surabaya masih sering ya ada genangan air, bahkan banjir ini. Yeah. Mas Eri kan turun langsung nih ke Yeah. lapangan, sempet marah-marah juga itu. Itu kenapa Mas? Terus kalau misalnya ada warga atau mungkin ada petugas yang mungkin dalam tanda kutip, aduh gak suka deh Mas Eri marah-marah benci, itu gimana Mas? Jadi sebenarnya ada satu yang saya lihat. Ketika Surabaya tahun 2021 itu di Jalan Ahmad Yani, Ketintang, Dharma Wangsa itu banyak banjir ya. Panglima Sudirman, itu karena belum terkoneksi satu dengan yang lainnya. Karena itulah saya melakukan koneksi-koneksi. Tahun 2021 saya tidak bisa melakukan apa-apa karena anggaran sudah digedok di tahun 2020. Saya dilantik tahun 2021 Februari, sudah hanya mengandalkan mobil PMK. Tapi tahun 2022 kita lihat masalahnya, kita langsung lakukan sistem untuk potong kompas, kita dirikanlah rumah pompa. Di sini pada waktu marah saya hanya katakan, kamu sebagai pemimpin atau sebagai pemilik kota ini harusnya kan memberi contoh. Kalau sudah hujan, terus ternyata rumah pompanya tidak jalan atau kurang, ini harus bagaimana? Gitu. Harus bagaimana? Berarti cepat penanganannya, harus pakai mobil PMK, itu yang namanya inovasi dan solusi. Dan dia diem aja, dinikmati, kan nggak bisa begitu. Bukan berarti, oh tidak ada rumah pompa Pak, kurang ini, kurang itu, kita diam, tidak. Tapi bagaimana kita memanfaatkan apa yang sudah kita punya. Ada mobil PMK, ada mobil kebersihan, dinas kebersihan yang untuk tarik semuanya untuk nyedot air. Membantu untuk mempercepat adanya genangan. Saya marahnya itu karena apa? Saya tidak ingin bahwa pemerintah kota Surabaya zaman saya itu tergantung oleh saya. Tapi bagaimana sistem itu berjalan. Sampai saya juga marah. Mosok camat gak ngerti waktu hujan, dia harus ngapain nggak tahu. Sekarang camat kalau sudah mendung sama lurah itu sudah perintahkan mereka lari datang ke rumah pompa. Rumah pompa lihat ketinggian airnya berapa, seperti ini ketinggian airnya berapa. Terus folder ini penuh apa enggak? Kalau folder ini penuh harus dikosongi. Itu tugasnya lurah camat. Jadi lurah camat mendung dia udah turun masing-masing ke tempatnya rumah pompa. Setelah itu kalau hujan dia ada yang di rumah pompa, ada yang lihat saluran. Jadi dia tugasnya tahu. Kalau dia ternyata salurannya naik, Pak ini kok naik, rumah pompanya dipercepat atau dibesarkan penarikannya, mesinnya dilakukan.
Itulah yang saya mau. Sehingga apa? Sistemnya yang berjalan. Ya ini. Sudah dinyalakan. Ya, ini sistemnya yang berjalan maksudnya. Jadi bukan perubahan-perubahan di kota ini bukan karena wali kotanya. Bayangin kalau wali kotanya ganti. Berarti yang tahu saluran, yang tahu orang susah, itu masuk wali kota itu. Sebelumnya, iya. Ya. Masa aku tok wali kota sing penggantiku tole ini bingung kan nggak mungkin. Mas ini kan sering ke lapangan ya, sidak, kemudian melakukan pengecekan atau pemantauan. Nah, ternyata wakil wali kota kita, Mas Armuji, itu juga sering ini ke lapangan. Nah, bagaimana sih Mas Eri menjaga keharmonisan dengan wakil wali kota? Karena beliaunya ini juga eksis loh di YouTube, di Instagramnya juga. Ini gimana, Mas? Kalau saya dengan Pak Armuji melihat sisi yang berbeda, tempat yang berbeda. Karena Pak Armuji ini selalu melihat kebijakan saya apa. Contoh, saya tidak mau ada pungli, maka dia turun melakukan hal yang sama. Terus yang kedua, saya tidak mau ada banjir, saya bangun rumah pompa, bangun macam-macam sampai sistemnya seperti apa. Beliau turun ke tempat-tempat yang perbaikan pompa. Ini gamari-mari sih, sehingga kami saling melengkapi sebenarnya. Kalau saya sendirian ngatasi sak Surabaya, nggak mungkin. Karena itulah saya butuh wakil wali kota, saya butuh kepala dinas, semuanya turun bersama. Dan tujuannya hanya satu nggak ada banjir di Surabaya. 2, nggak ada pungli. Yang ketiga adalah masyarakat miskin bisa terselesaikan sama. Tapi apakah nanti mau di YouTube kan mau di apa terserah lah. Karena buat saya kepentingan umat jauh lebih besar daripada kepentingan saya pribadi dan Pak Armuji pribadi. Kalau misal ada perbedaan pendapat nih, kan sering ya terjadi tentu antara wali kota dengan wakilnya atau kepala daerah dengan wakilnya. Seperti apa mengatasinya, Mas? Alhamdulillah ini nggak pernah ya ada perbedaan pendapat dengan Pak Armuji. Cuman kalau saya biasanya kalau ono sing penting gitu saya telepon, Mas, Cak, aku nyeluk Cak. Dia kalau manggil saya Mas Yon, Cak, nang kono sampean mudun ya? Terus kalau ada yang mamanya gak pas, aku ngomong, Cak, maksudnya api. Tapi mungkin nunggu masyarakat nerimanya beda, jok ngene-ngene ya gitu. Telepon-teleponan biasa saya. Dan saya tidak membiasakan untuk formal. Termasuk saya dengan PNS saya, termasuk dengan kepala bidang, kepala dinas, terus lurah camat, asisten sama sekda, saya nggak pernah formal. Saya telepon, malah saya itu perintah lewat hati biasanya. Kenapa saya perintah lewat hati? Biar semuanya dengar. Kalau dengar, berarti nanti akan saling membantu untuk koreksi. Mari itu. Nggak musim lah, kalau sekarang itu waktunya formal, nanti kudu rapat, enggak. Terus yang kedua, yang paling penting, jangan pernah baper. Membangun negara ini tidak boleh baper. Orang suka, tidak suka, orang membicarakan apa, sudah. Niatnya adalah inamal amalu biniat. Niat kita ini untuk umat. Ada yang ngomong jelek, ngomong bagus, jangan pernah didengar. Ojo baper yang penting. Engko lek wayahe apik disanjung seneng. Wayahe ono sing gak seneng, ngomong jelek kita baper, nggak boleh. Karena kita jadi pejabat, jadi pemimpin itu harus siap dicaci dimaki, tapi jangan siap untuk dipuji. Karena pujian itu akan menjatuhkan kita. Siaplah menjadi orang yang dicaci maki. Ketika caci maki itu anggaplah sebagai nasihat buat kita untuk memperbaiki diri kita dan memperbaiki kinerja kita. Tapi kalau ada yang menyanjung kita, jangan pernah dengarkan. Tersenyum, menangis bersama rakyatnya. Berarti apa yang saya ambil di situ adalah saya masih punya hutang dengan warga kota Surabaya. Mas Eri, ini saya mau ngasih games dulu ya. Wah, ini games apa lagi? Gamesnya tentang seberapa Surabayakah Eri Cahyadi. Oh. Ya, ada pertanyaan gampang sih, ini banyak. Kapan sih Mas nih hari ulang tahun Surabaya? Mei tanggal 31. Benar sekali. Terus berapa jumlah penduduk di kota Surabaya? Yang ada 2, yang masih perlu kebersihan karena cleansing data itu ada 3,2 juta, tapi yang tercatat adalah 2,9 juta. Ya, benar sekali. Lalu ini Mas, soal kebun binatang Surabaya. Mas sering ke sana nggak sih? Saya pada waktu kecil sampai SMA ya, itu tempat yang paling digemari keluarga sama adik-adik sama orang tua kita ada di kebun binatang gitu. Jadi sering pasti tahu nih. Bisa disebutkan Mas apa aja sih satwa yang ada di kebun binatang Surabaya? Wih, macam-macam lah. Ada jerapah, ada burung, ada siamang,
ada harimau, ada rusa, ada komodo, banyak lah lagi. Banyak lah. Ketahuan sering wisata ke sana ini. Mas, terus di Surabaya itu kan ada beberapa jalan unik nih. Saya pernah pergi ke sebuah kelurahan lah, ada unik nih namanya, Jalan Albatros, Jalan Bomber, Jalan Dakota. Pernah dengar nggak? Itu sebenarnya Jalan Mentor, Jalan Cureng. ya, tapi sebenarnya itu kan sebenarnya nama yang dulu apa ya? Awalnya bukan nama itu katanya. Terus karena sering dibuat tempat kumpulnya anak, akhirnya namanya jadi begitu gitu. Ini yang kemarin kita juga sempat ngobrol sama teman-teman, ini namanya kok aneh ya di Surabaya. Cuma kita nggak berani sih, juga masih belum mempelajari juga ya. Kata teman-teman kan harus ciri khasnya Surabaya, tapi ya ini ciri khas yang dulu-dulu nih gitu katanya. Ya. Nah, pertanyaannya, itu ada di kelurahan mana sih Mas, tahu nggak? Atau kecamatan apa? Ini kecamatan apa ya? Aku ngerti tapi nggak ngerti kecamatan nih. Soalnya jalannya ini yang kecamatan apa itu ya? Masuk mana ya? Saya kalau keluar ambil kecamatan nih gak hafal ya masuk. Di tengahnya ada A-nya, Nggak ada tahu, tapi kan dia perbatasan. depannya S. Iya. Oh, Kecamatan apa? Depannya S, tengah-tengahnya ada A-nya. apa ya? Nyerah? Nyerah. Oh, belum, masih berusaha. Tengah-tengahnya depannya S. Iya, tengah-tengahnya A. Sukomanunggal. Bukan, Sawahan. Sawahan. Iya, Oh. Sawahan. Heeh. Dia masuk ini apa namanya? Kelurahan Putrajaya. Betul. Tapi perbatasan itu ada Putrajaya sama Sawahan. Terakhir nih, saya pernah lihat Mas Eri jalan-jalan atau berwisata pakai perahu, wisata perahu Kalimas nih. Oh ya. Mas tahu nggak berapa harga tiketnya? Harga tiketnya 4.000. Benar sekali. Tuh kan, gampang pertanyaannya. Mas, kalau ngomong-ngomong soal perjalanan karir ya dari Mas Eri, ini kan cukup matang di dunia birokrasi nih ya. Dulu pernah jadi apa aja Mas kepala dinasnya? Saya Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang itu tahun 2013. 2018 saya pindah ke Kepala Bapeko, Badan Perencanaan Pembangunan Kota. Di 2018 akhir saya juga menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Kebersihan dan Tata Ruang, Ruang Hijau, Ruang Terbuka Hijau. Itu ada 3 kepala dinas yang saya lewati. Nah, kemudian kan jadi wali kota nih, direkom sama Bu Risma loh saat itu, dan menjadi kader PDIP. Kenapa sih Mas saat itu tertarik kemudian gabung PDIP, dan kenapa memilih PDIP Mas saat itu? Sebenarnya saya tidak ingin menjadi wali kota, karena ketika saya harus memilih jadi wali kota itu, saya harus keluar dari pegawai negeri sipil. Padahal saya saat itu saya masih umur 44 tahun, di mana masa kerja saya belum 25 tahun. Jadi kalau saya harus memilih jadi wali kota, saya harus keluar dari pegawai negeri tanpa ada pesangon atau tanpa ada pensiun. Bayangin, kalau nggak jadi terus jadi apa gitu. Padahal saya sudah sampai di puncak ya. Kalau di pemerintahan itu kepala Bapeda itu adalah yang terpuncak, paling puncak begitu. Tapi di situ Bu Risma memberikan ilmunya kepada saya yang sangat luar biasa. Bu Risma menyampaikan, apalah arti sebuah hidup itu kalau kita tidak pernah bermakna dan kita tidak pernah bisa berbuat untuk orang lain. Menjadi kepala Bapeko hanya mengatur di dalam, tapi tidak bisa mengambil sebuah kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang sudah diteruskan, yang sudah dijalankan Bu Risma sangat luar biasa untuk rakyat miskin, untuk membangun kota ini. Disitulah saya meminta izin kepada beliaunya untuk meminta izin kepada umi saya, karena bagaimanapun orang tua saya yang lahiriah atau yang melahirkan saya adalah umi saya dan abah saya, tapi orang tua yang membimbing saya pada dunia pekerjaan atau ideologi adalah Bu Risma. Sehingga saya pamit kepada Bu Risma untuk sampaikan kepada umi. Disitulah umi mengizinkan, tapi saya punya syarat satu, yaitu bagaimana ketika saya jadi wali kota harus punya niat dan berjanji di atas Quran bahwa semua yang saya lakukan harus bisa menerangi makam abah dan umi ketika meninggal. Niat saya ganti, terus beliau mengizinkan, terus beliau menyampaikan pada waktu, saya masih ingat betul abah saya kalau ngomong abah itu nangis soalnya, kan baru meninggal ya. Itu beliau
Beliau hanya menyampaikan ke saya ditepuk pundak saya. Abahnya menyampaikan, nak, niatmu wis mbok rubah, tanganmu nang ndukure Quran, kamu yang jadi wali kotanya. Itu abah saya yang menyampaikan sama umi saya waktu itu meluk saya. Abah sambil nangis cuma titip, jadikan ini amal jariahmu, karena anak sing soleh iku semua amalan yang dilakukan akan sampai ke orang tuanya. Dan saya paling takut tuh dengan kalimatnya umi sebenarnya, yang tidak pernah saya bantah mulai saya kecil. Dan beliau sudah bilang meluk saya, sudah kamu ke Bu Risma, sampaikan ke Bu Risma. Disitulah saya baru mengatakan ke Bu Risma, itu adalah, Bu, saya sudah siap. Karena Bu Risma dan Abah ini adalah teman ya, sahabat. Karena Abah itu pertama kali saya waktu masuk ke pegawai negeri, beliau menyampaikan, Abah saya menyampaikan, kamu ikutin orang satu saja di sini. Siapa Abah? Namanya Bu Risma. Bu Risma itu orang jujur, orang baik, kerjanya luar biasa. Kamu kalau ikut yang lainnya, Abah khawatir kamu masih muda, sehingga mentalmu akan terganggu untuk berbuat yang tidak benar. Jadi terjawab ya kedekatannya Mas Eri Cahyadi dengan Bu Risma, ternyata dekat juga dengan orang tuanya Mas Eri. Ya. Saat itu kenapa Mas memilih kendaraannya PDIP Mas? Apakah karena Bu Risma juga PDIP atau karena kenapa? Karena pada waktu itu saya selalu katakan, sebelum saya menjadi wali kota, banyak partai yang bertemu dengan saya, menyampaikan, kamu bisa nggak saya pinang untuk. Saya sampaikan, saya pegawai negeri, saya tidak akan menjadi dan meninggalkan pegawai negeri saya karena saya orang birokrasi. Dan yang bisa memerintah saya hanya ada umi saya. Dan ibu saya di dunia ini adalah dua. Ibu ideologi saya adalah Bu Risma, ibu yang melahirkan saya adalah umi saya, Ibu Esa. Ada dua, saya bilang sampaikan. Kalau dua ini tidak memerintah, saya tidak akan pernah berjalan dan menjalankan kehidupan di dunia ini sebagai apa. Karena yang menentukan langkah saya, wabil khusus adalah umi saya yang melahirkan saya. Akhirnya tidak ada, setelah itu mereka tidak lagi datang ke saya, dan Bu Risma yang menyampaikan hal itu. Dan ternyata dari partai PDI Perjuangan, itu yang terakhir ketika Bu Risma meminta saya, umi saya mengizinkan, saya bertemu dengan partai PDI Perjuangan, saya ditemukanlah dengan dipanggil dengan PDI Perjuangan. Satu kalimat yang saya selalu bangga, Bu Ketua Umum PDI Perjuangan hampir sama dengan abah dan umi saya. Beliau selalu mengatakan, kamu harus bisa menangis, tersenyum, bahagia itu bersama masyarakat. Itu kalimat abah saya hampir sama. Kalau abah saya selalu katakan, hidup kita tidak ada artinya kalau kita hidup kenyang, makan kenyang, hidup tenang, warga di sekitar kita masih tidak bisa tidur nyenyak. Itu dosamu paling besar sebagai pejabat. Saya gabungkan dengan kalimat Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan yang selalu mengatakan, menangis, tersenyum, bahagia selalu bersama dengan masyarakat. Sama klop. Saya melihat umi saya juga punya sifat yang sama. Saya melihat ibu ideologi saya, Bu Risma, punya sifat yang sama. Karena sekarang Mas sudah jadi kader PDIP ya. Misalnya Ya. nih Mas, nanti ke depan partai menugaskan Mas Eri maju ke Jatim 1. Bagaimana tuh Mas? Saya juga denger nih ada bisikan-bisikan loh dari beberapa kepala daerah, Mbak itu mau maju gubernur loh. Ya. Nah itu gimana nanti Mas? Insya Allah Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan tidak akan pernah menugaskan kadernya untuk sesuatu yang beliau tidak memiliki ke arah sana gitu, kepastian. Karena yang beliau tugaskan ke saya itu cuma satu. Ketika kader PDI Perjuangan itu menjadi pemimpin, menjadi wali kota, maka jangan pernah berharap untuk dicalonkan kembali. Karena tugas satu adalah, tadi beliau sampaikan, tersenyum, menangis bersama rakyatnya. Berarti apa yang saya ambil di situ adalah, saya masih punya hutang dengan warga kota Surabaya. Warga kota Surabaya masih banyak yang miskin. Ketika beliau konsen kepada stunting, maka ketika tahun 2020 stunting itu jumlahnya 20.000, 2021 turun menjadi 16.000, tahun 2022 turun menjadi 1.000, hari ini turun menjadi 800.
itu adalah yang ditugaskan beliaunya kepada kami sebagai kader PDI Perjuangan. Jadi jangan pernah memikir apakah kamu menjadi wali kota lagi, menjadi apapun itu. Karena buat saya tidak ada pil-pilan ya. Tidak ada pil wali, tidak ada pilgub, tidak ada lainnya lah pil-pil yang lain. Karena buat saya hari ini, satu seperti yang ditugaskan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati, bagaimana saya bisa merubah kemiskinan, memberikan yang terbaik bagi masyarakat sebagai amal jariah, sekaligus pesan dari Umi dan Abah saya, untuk menerangi makam beliau. Kalau meninggal, sekarang abah saya sudah meninggal, maka tidak ada pilihan lain, saya harus berjuang untuk rakyat Surabaya dan memberikan yang terbaik. Saya juga selalu melaporkan kepada beliau apa yang saya kerjakan kepada Ketua Umum, kepada Bu Mega ya, kan masih banyak PR yang ada di Surabaya, karena saya takut juga. Karena itulah yang saya selalu sampaikan ke beliau kalau laporan ke Pak Sekjen, saya melakukan perubahan-perubahan sistem, bukan gerakan wali kotanya. Karena saya takut kalau ini terus begini, maka ketika itu tergantung hanya kepada wali kota, bukan sistem yang berubah. Makanya saya lagi memperbaiki sistem. Setelah itu juga hutang-hutang masih banyak ya di Surabaya, yang warga miskin, stunting masih belum nol. Itulah yang masih menjadi tanggung jawab saya. Sebuah kebijakan-kebijakan yang saya ambil itu, sebagian besar itu, ya ketika saya nonton film itu, oh gini ya ngadepin masyarakatnya gini, oh bela negaranya gini. Terus tanpa sadar itu saya terapin saya kerjain. Iya. Sekarang kita sudah ada di rumah pribadi Mas Eri Cahyadi, ada Mbak Rini Indriani juga. Terima kasih Mbak Mas, saya udah boleh main-main ke sini. Sama-sama Mbak Dora, Sehat semoga ya? berkenan ya. Sehat ya Mbak Rini ya? Alhamdulillah. Ya, untuk memulai kedatangan saya ke sini, saya mau main games dulu nih, karena saya udah Main menyiapkan games ada nih. 2 kertas. Oke. Untuk Mbak Rini 1, untuk Siap. Mas Eri 1. Wah, Nah, ini gamesnya nih adalah kira-kira? tentang siapa lebih tahu siapa. Oh. Ya, pasti saling mengenal lah karena udah lama kan pernikahannya. Nanti saya akan ngasih pertanyaan Mbak dan Mas harus jawab, nggak boleh nyontek ya. Nanti Oke. poinnya paling banyak dia menjadi pemenang. Oke. Ya, nggak boleh ngintip ya, nggak boleh nyontek ya. Oke. Siap. Pertanyaan pertama adalah berapa ukuran sepatunya Mas Eri? Pertanyaan untuk Mbak Rini, dan berapa ukuran sepatunya Mbak Rini untuk Mas Eri? Masih ingat nggak kira-kira? Oke, pertanyaan kedua. Siapa sih yang paling berantakan di antara Mbak Rini dan Mas Eri? Wah, cepet nih jawabnya ya. Udah hafal. Pertanyaan ketiga. Siapa yang punya tulisan tangan paling bagus? Mbak Rini atau Mas Eri? Pertanyaan keempat, apa makanan favoritnya Mbak Rini untuk Mas Eri, dan apa makanan favoritnya Mas Eri untuk Mbak Rini? pengenannya kayak deh. Oh gitu, nggak apa-apa ditulis aja kalau banyak. Suka makan. Iya, sambil mikir-mikir, sambil nulis. Pertanyaan terakhir. Dulu ketika sekolah, apa sih kenakalan remaja yang pernah dilakukan? Misalnya apa, bolos atau nggak ngerjakan PR? Mbak Rini, untuk Mas Eri apa kira-kira dulu? Pernah cerita nggak? Iya. Kalau Mas Apa Eri, ya? apa dulu kira-kira kenakalan remajanya Mbak Rini? Atau nggak pernah nakal nih, jangan-jangan? Iya ya, Baik-baik aja. nggak pernah nakal dia soalnya. Wow. Nah, Oke. Sekarang boleh dikumpulkan, kita akan cross check bersama ya. Nanti jawabannya benar atau enggak nih, ada poinnya juga. Ya. makanan ini makanan yang aneh-aneh dia, susah jadinya. Oh gitu. Ini yang sebelah kanan adalah punya Mbak Rini, dan yang sebelah kiri jawaban dari Mas Eri ya. Tadi ukuran sepatu nih, Mbak Rini 37 benar? Benar. Mas Eri 42. Yap, betul. Benar. Oke. Benar dua-duanya, jadi Karena tiap hari 1 kita poin. selalu melihat sepatu. Oh gitu. Kenapa? Ini biasanya saya Nyiapin nyiapin sepatu. Oh, nyiapin sepatu. Oke. Terus yang tadi paling berantakan ya, saya. Ini adalah Mas Eri. Mas Erik. Mbak Rini juga jawab Mas Eri. Wah, Iya. benar ini. Oke. Aduh, gimana dong kalau poinnya seimbang nih? Berantakannya biasanya soal apa sih, Mbak? Mas Eri tuh? Baju lemarinya tuh paling berantakan. Habis diberesin terus nanti 2 hari lagi berantakan lagi. Itulah tugas istri untuk Cie, benar. Saling melengkapi ya. Satunya berantakan, satunya enggak. Lalu yang ketiga adalah siapa yang tulisan tangannya paling bagus?
ini istri, jawabannya Mas Eri ya. Mm-mm. Ya. Terus ini Mbak Rini, oh benar berarti Iya. bercandanya bagus. Kemudian makanan favoritnya Mbak Rini adalah sushi, benar Mbak? Banyak sih ya. Banyak, sushi termasuk nggak? Termasuk. Oke. Kemudian Mas Eri makanan favoritnya bakso atau soto, benar Mas? Tiap hari. Tiap hari? Antara bakso dan soto makan tiap hari aku nggak bisa bosan. Itu. Oke. Ini gimana nih sama-sama 4 poin nih? Imbang nih. Yang Terakhir nih kan. Iya, yang Iya. terakhir. yang terakhir ini nih, kenakalan remajanya Mbak Rini tidak ada nakali beneran Mbak dulu. tapi Pernah banget. bolos sambil dipanggil orang tua sekali aja dalam seumur Itu hidup. kelas berapa? SMA. Kalau SMA kan kita belum. Oh gitu ya. Ya udah berarti Mas Eri kalah 1 poin Oh, ya. iya. Terus kalau tadi Mas Eri pernah berantem karena bela teman, benar tuh Mas? Ya benar. Itu kapan, kelas berapa? SMA kelas 3 lah. Kelas Oke. 2 mau naik kelas 3. Oke, berarti pemenangnya adalah Mbak Rini. Jadi Mbak Rini Gara-gara satu ini aja. Iya. Terakhir. kalah 1 poin. Jadi Mbak Rini lebih tahu nih tentang Mas Eri. Oke. Mbak, kalau di rumah Mas Eri tuh ngapain aja sih biasanya? Ada bedanya nggak dengan di rumah sebagai kepala keluarga sama kalau di luar sebagai wali kota gitu? Ada. Jadi Mas Eri kan suka guyon ya. Jadi kalau di kantor, kalau di forum gitu ya, dia kan walaupun guyon tapi guyonnya kan masih terarah lah. Kalau di sini udah, kalau bahasa Jawa tuh lecehan ya, apa sih bahasa Jawanya? Jadi ngomong apa, kita udah bener gak sih ini kayak wali kota, sampai anak-anak saya tuh kalau ngomong tuh gini, ayah nih nggak kayak nggak kayak wali kota deh katanya gitu. Jadi guyonnya tuh kita guyon apa ya, bener-bener guyon gitu sambil ini bahasanya wes pokoknya guyon Campur ini, ya. bahasa nggak karu-karuan gitu. Biasanya bercandanya soal apa sih kalau di rumah yang dibahas tuh? Kadang kita kan suka nonton bareng ya, ada serial gitu ya lucu-lucuan gitu. Terus kadang-kadang kalau ada persoalan apa Mas Eri cerita gitu, kita samain sama film. Wah, kita kayak boy facing aja deh biar bisa ini. Jadi guyon-guyon kayak gitu. Jadi biar pekerjaan kan kita udah sepakat ya. Pekerjaan tuh nggak usah dibawa pulang gitu. Jadi nggak tambah stres gitu. Jadi kita guyon-guyon aja. Kalau cerita oke lah, tapi nggak usah sampai kan kadang-kadang Mas Eri tuh kalau pulang bete mukanya cemberut. Kan saya juga jadi bete ya gitu. Jadi kita udah sepakat udah pekerjaan jangan dibawa pulang. Ya kita fun-fun aja lah di rumah, jadi nggak stres juga di rumah. Kalau Mas Eri biasanya di rumah ngapain aja sih Mas? Kalau di luar kan udah sibuk kerja, udah sibuk mantau ini, udah sibuk sidak ini. Kalau di rumah ngapain sih yang dilakukan sehari-hari? Nonton di TV. Di TV. Oh, Kadang nonton di TV, kadang olahraga. Main Antara dua PS. itulah. Kadang kalau aku capek, aku sering main PS sama anakku. Main bola. Tapi kalau hari ini ya, kalau hari libur gitu, Hari udah libur. sepakat Tapi karena kalau hari biasa, biasanya aku nonton di di TV. TV, Netflix kayak gitu. Tapi rata-rata yang aku lihat tuh film-film yang penuh kenegaraan ya. Jadi kayak masalah negara-negara lah. Kerajaan. berat juga ya nonton filmnya ya. Kerajaan, Oh, negara. gitu. Jadi film kerajaan, jadi film yang pengatur strategi gitu. Kenapa Mas suka dengan film genre seperti itu? Saya mulai kecil itu paling seneng dengan film seperti G30 SPKI, terus bela negara. Intinya film yang bela negara lah. Sampai saya itu kalau lihat film yang seperti pertempuran G30 SPKI atau dengerin lagu Padamu Negeri dalam suasana tertentu bisa nangis ya. Karena begitu beratnya perjuangan untuk merebut kemerdekaan, terus seperti apa itu paling suka ya. Jadi paling senang film itu. Film perang ya, kayak membela negaranya. Intinya bela negara. Jadi tiap hari ya filmnya kayak gitu. Kadang-kadang itu kita diskusi gitu loh. Jadi dari film itu, oh ya kita tarik ilmunya itu bahwa strategi itu penting gitu loh, bukan hanya bagaimana cara mengatur kerajaan, itu ternyata butuh strategi dan Ngobrol kita. jadi ngobrol, jadi orang jahat itu ada di mana aja ternyata itu, jadi kita oh ya berarti kita harus ini, jadi apa ya, pelajaran ya, jadi ada bahasan baru gitu. Ada nilai yang diambil juga ya dari Iya. film. Sebuah kebijakan-kebijakan yang saya ambil itu sebagian besar itu ya ketika saya nonton film itu. Oh gini ya ngadepin masyarakatnya gini, oh bela negaranya gini. Terus tanpa sadar itu saya terapin saya kerjain. Iya. Oh gini nerapinnya, coba saya terapin kayak gini. Itu sebenarnya salah satu
dari yang saya ambil untuk menerapkan kebijakan di pemerintah kota itu, ya karena saya sering-sering nonton film bela-bela negara yang seperti itu. Ada pesan Mbak untuk Mas Eri apa? Pesan ya tetap menjadi pimpinan yang bijaksana ya, tetap amanah. Karena awal untuk menjadi wali kota itu kan kita sudah sepakat bahwa ini untuk kemaslahatan umat. Jadi tetap berpegang teguh pada prinsip yang awal kita jadi wali kota. Karena cobaannya luar biasa, tantangannya luar biasa, nggak mudah. Tapi insya Allah saya yakin dengan beliau ini bisa mewujudkan apa yang menjadi program beliau untuk masyarakat ya. Mas Eri gimana menanggapi pesan dari seorang Mbak Rini? Istri saya ini orang yang sabar. Jadi kalau ngadepin saya gitu kan, saya orangnya keras ya. Karena dia dengan kesabarannya itulah yang mungkin dijabai sama Gusti Allah ya. Terus yang kedua, apalagi kalau sudah puasa, sudah sholatnya dikira kuat. Dia setiap puasa itu pasti khatam Quran. Itu pasti bisa sekali, bisa 2 kali gitu. Jadi memang kekuatan seorang istri itu luar biasa buat saya. Tapi dan hari ini saya karena sama istri ini sudah ketika diamanai jadi wali kota, saya tidak bisa sendiri. Ketika saya harus menyelesaikan semua masalah, ternyata seperti stunting, saya kan nggak mungkin pegang semuanya. Saya sadar betul bahwa kekuatan seorang wanita itu luar biasa. Saya kemana-mana selalu saya sampaikan bahwa ketika wanita itu turun, ketika ada surga di kakinya, maka lebih cepat penyelesaiannya. Karena itulah saya minta pada waktu itu istri saya untuk turun. Kamu bantu tuh orang miskin. Ya, jadi ternyata di balik sosok wali kota Surabaya Eri Cahyadi ada istrinya yang bukan hanya mendukung di rumah tapi juga kinerja nih di lapangan. Ya. Mas Eri, Mbak Rini terima kasih banyak. Sama-sama, Saya sudah Mbak dijamu Dina. dengan baik di rumah pribadi Iya. loh, ini bukan rumah dinas ya. Iya. Sampai jumpa di episode The Politician berikutnya. The Politician, dialog politik untuk menggali esensi dan menagih aksi, bukan sekadar sensasi.